ke step selanjutnya, yaitu alat dan bahan. Nah, inilah alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gratisan kedua ini. Yang pertama itu ada pisau, yang kedua ada cawan atau wadah. Nah, di sebelah kiri ini terdapat telur ayam, bebek, dan puyuh yang masih mentah. Nah, yang di sebelah kanan itu terdapat telur ayam, bebek, dan juga puyuh yang sudah direbus atau yang sudah matang. Nah, prosedur selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemecahan telur serta membahas bagian-bagian dan tipe telur tersebut. Nah, langkah pertama kita siapkan cawan atau wadah, lalu kita pecahkan cangkang telur menggunakan pisau secara perlahan agar telur tidak pecah. Nah, setelah itu kita kupas cangkang telur sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu kita letakkan telur ke cawan atau ke wadah secara perlahan juga agar kuning telur tersebut tidak buyar atau tidak pecah. Nah, inilah cangkang telur ayam. Cangkang telur tersebut berfungsi menjadi pelindung utama isi telur. Nah, bagian ini memiliki pori-pori buat keluar masuknya udara, cadangan pembentukan tulang bagi calon embrio. Nah, dan selanjutnya itu terdapat rongga udara. Rongga udara ini berfungsi sebagai asal oksigen bagi embrio, dan terdapat membran cangkang yang merupakan selaput tipis menyelimuti cangkang telur pada salah satu ujung telur. Selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Nah, karakteristik cangkang telur ayam, pada dasarnya cangkang telur ayam ini permukaannya lebih tebal dibandingkan cangkang telur puyuh. Nah, pada telur ayam ini terdapat pori-pori yang lebih besar, tetapi tidak lebih besar daripada cangkang telur bebek. Nah, inilah hasil telur ayam yang sudah direbus dan yang masih mentah. Nah, pada yang masih mentah ini terdapat kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio, dan juga terdapat putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Dan terdapat keping germinal yang merupakan calon individu baru, dan juga kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi menumpang kuning telur supaya permanen pada tempat dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Inilah hasil dari telur ayam yang sudah direbus. Nah, pada telur ayam yang sudah direbus ini terdapat kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio, dan putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Yang kedua yaitu telur bebek. Untuk telur bebek tersebut, cara yang dilakukan itu sama dengan prosedur pada telur ayam. Pada bagian telur bebek ini terdapat cangkang telur yang berfungsi menjadi pelindung utama isi telur. Nah, pada telur ini juga terdapat membran cangkang yang merupakan selaput tipis menyelimuti cangkang telur pada salah satu ujung telur. Selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara.
Nah, rongga udara itu berfungsi sebagai asal oksigen bagi embrio. Nah, karakteristik cangkang telur bebek ini pada dasarnya cangkang telur bebek ini permukaannya lebih tebal dibandingkan cangkang telur ayam dan puyuh. Nah, pada telur bebek ini terdapat pori-pori yang lebih besar dibandingkan juga dengan cangkang telur ayam dan telur puyuh tersebut. Nah, pada hasil kedua yaitu telur bebek yang sudah direbus dan yang masih mentah. Nah, pada yang masih mentah, telur bebek ini terdapat kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadang makanan bagi embrio, dan terdapat kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi menopang kuning telur supaya permanen pada tempat dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Dan juga terdapat putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Dan juga terdapat keping germinal yang berfungsi sebagai calon individu baru. Nah, pada telur bebek yang sudah direbus ini terdapat yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio dan putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Ketiga yaitu telur puyuh. Kita siapkan juga cawan atau wadah, lalu kita pecahkan menggunakan pisau, kupas cangkang secara perlahan. Nah, setelah itu kita letakkan telur puyuh ke dalam cawan atau wadah. Selanjutnya itu pada bagian telur puyuh. Nah, pada telur puyuh ini terdapat cangkang telur yang berfungsi menjadi pelindung utama isi telur, dan juga terdapat membran cangkang yang merupakan selaput tipis menyelimuti cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Nah, rongga udara berfungsi sebagai asal oksigen bagi embrio. Nah, itu sedikit jelas itu menampakkan rongga udara. Nah, karakteristik cangkang telur puyuh ini pada dasarnya lebih tipis dibandingkan telur bebek dan telur ayam. Nah, yang ketiga ini yaitu telur puyuh yang sudah direbus dan yang masih mentah. Nah, yang masih mentah ini sama seperti telur ayam dan telur bebek tadi, memiliki kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio, dan putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Dan juga terdapat keping germinal yang merupakan calon individu baru, dan memiliki kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi menopang kuning telur supaya permanen pada tempat dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Nah, ini telur puyuh yang sudah direbus juga terdapat yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio dan albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio. Nah, jadi kesimpulan pada praktikum ini, dari ketiga telur ini termasuk ke dalam telur aves, yang membedakannya hanya ukuran, karena telur bebek lebih besar dibandingkan telur ayam dan juga telur puyuh. Nah, ketiga telur ini dia memiliki cangkang telur, membran cangkang, rongga udara, yolk atau kuning telur, albumin atau putih telur, kalaza atau tali kuning telur, dan juga terdapat keping germinal. Sekian praktikum dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.